sebelum Muhammadiyah berdiri, surah-surah tarekat sudah banyak pakai hisab. Itu dulu ya. Sebelum Muhammadiyah berdiri, surah-surah tarekat sudah banyak yang memakai hisab. Jadi hisab itu bukan produk Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga salam rindu, salam cinta kita Allah sampaikan kepada rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para masyayikh Al-Husam yang sempat hadir pada malam hari ini. Ada Syekhuna Abdul Latif Niyaz, kemudian ada guru kita Ustaz Nanda Satriawan, SPD dan kandidat MPD. Kemudian juga ada hadir malam ini Ustaz Hidayat, juga ada Ustaz Faiz, dan juga Masyayikh Al-Husam yang tidak berkesempatan hadir malam hari ini. Mudah-mudahan beliau nonton secara live kajian kita pada malam hari ini. Kemudian yang teristimewa untuk narasumber kita, pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Syekhuna Abuya Haji Fahri Emil Habib, LCMH. Beliau sebagai Ketua Masyayikh Al-Husam dan juga beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Husam. Kemudian yang kami muliakan juga, yang kami hormati para muhibbin Al-Husam di mana saja berada. Dari kejauhan kami doakan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kami mengimbau dan mengajak kepada muhibbin Al-Husam, para muhsinin yang ingin ikut berpartisipasi bersama Al-Husam dalam rangka pengembangan dakwah kemudian pendidikan di Yayasan Al-Husam. Bagi yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki, kita persilakan untuk nanti mengirim atau ke nomor kontak BSI atas nama Infak Al-Husam 72512826 dan 06. Semoga para muhsinin yang ada berkelapangan rezeki bisa membantu untuk operasional kegiatan halaqah kajian kitab Terus Al-Husam. Baik Bapak Ibu sidang jamaah, para guru-guru yang kami hormati, malam ini kajian tematik podcast kita akan mengangkat dua tema malam hari ini. Yang pertama, tema kita tentang perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal, wabil khusus di negara kita Indonesia tercinta ini. Kemudian tema kita yang kedua nanti kita akan membahas terkait dengan tradisi mandi Balimau. Nah, ada dua ini materi kita Buya pada malam hari ini. Baik Buya, sebelum kita masuk ke inti persoalan, ini saya mungkin kasih pengantar sedikit Buya. Dulu di masa Orde Baru, waktu Soeharto jadi presiden, lebih kurang 32 tahun, ini yang setahu saya Buya. Nanti kalau salah, tolong nanti guru-guru yang juga tolong diralat nanti. Kalau sepanjang pengetahuan saya, ketika Orde Baru memimpin dulu, itu 1 Ramadan dan 1 Syawal, itu serentak seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kita waktu kecil-kecil dulu sangat berharap sekali. Begitu girang gembiranya kita. Kenapa serentak? Puasanya serentak, kemudian hari rayanya pun juga serentak. Nah, lalu setelah Orde Baru, kita masuk ke Orde Reformasi dulu ya. Reformasi sudah berjalan lebih kurang 20 tahun terakhir. Ya kan? 98 mulai reformasi. Nah, pertikaian perbedaan pendapat penetapan ini terutama hampir 30 tahun berarti Ustaz. Iya, hampir 30 tahun. Ustaz masih merasa muda.
ya kan? Tapi yang paling menonjol kan 10 tahun terakhir ini ada pertikaian penetapan satu Ramadan dan satu Syawal ini. Nah, ini pertanyaannya gini Bu ya. Apakah perbedaan ini murni semata-mata terkait dengan persoalan metode? Ada yang kita kenal dengan istilah hisabiyah atau ru'yah, atau wujudul hilal atau imkan ru'yah. Itu kan dalam fikih kitab pembahasan itu. Apakah memang murni ini yang menjadi perbedaan pendapat itu nanti? Ini kan kita mohon Bu Yanti menjelaskan apa itu wujudul hilal, apa itu imkan ru'yah, apa itu hisabiyah, apa itu ru'yah. Nah, lalu ada satu lagi Bu ya. Di surau-surau juga kita pernah dengar ada metode tajarrubah. Ya, tajarrubah ya. Itu guru-guru kita di surau itu pakai metode itu. Dan ada saudara-saudara kita bahkan lebih dulu puasanya 2 hari ketimbang ormas-ormas yang lain, ketimbang pemerintah negara kita sendiri. Kan gitu. Ini motifnya apa? Apakah murni metodologinya ataukah ada motif politik di balik ini? Atau jangan-jangan ini ada ego sektoral Bu ya. Ya kan kita nggak tahu ya kan ada ego sektoral kan. Nah, sehingga nanti mereka merasa mampu, mereka merasa punya kapasitas, mereka punya keilmuan, baik itu yang terkait dengan astronomi ataupun yang lain-lain, sehingga nanti yang lebih menonjol ego sektoralnya barangkali Bu ya. Nanti ini kita minta penjelasan dari Bu ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang hadis Ibnu Umar, saya kutip dalam kitab Bulughul Maram di bab siam, di situ Nabi mengatakan iza ra'aitumuhu, itu kalimat hadisnya. Iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumu fa'aftiru. Fa in gumma alaikum faqdiru lahu. Ini muttafaqun alaih. Sumu li ru'yatihi itu wa aftiru li ru'yatihi. Ada juga riwayat itu kan, ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ada riwayat Imam Bukhari, ada tambahan di ujungnya. Fa in rumma alaikum faqmilu iddata sya'bana salasina yauman. Ya kan? Nah, ini hadis. Lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ini juga nanti kita mohon penjelasan dari Bu ya. Apa makna faman syahida minkum syahra falyasum itu? Apakah ada kaitan dengan hadis ini nanti atau bagaimana Bu ya kan gitu. Nah, ada juga sebagian dulu beberapa tahun terakhir ini ada juga pendapat yang berseliweran mengatakan penetapan Ramadan kita mengikuti negara lain, contoh Arab Saudi. Ya. Nah, ini dalam kajian fikih kan ada kita kenal dengan istilah ikhtilaful matali'. Kita Indonesia kan dulu 4 jam dari Arab Saudi. Kok kita bisa ngikut mereka? Nah, ini perlu nanti Bu ya diluruskan juga persoalan ikhtilaful matali' ini Bu ya. Nah, karena ada juga orang mengatakan, udah kita ikut Arab Saudi saja. Karena dia sudah dulu Ramadannya. Nah, kan seperti itu. Nah, ini beberapa kata pengantar yang bisa kita sampaikan ya. Nah, lalu kemudian ada kaidah dalam fikih itu hukmul hakim irfa'ul khilaf. Nah, bagaimana kaidah ini nanti Bu ya? Tolong Bu ya jabarkan kaidah ini nanti. Jadi keputusan hakim barangkali kalau di negara kita mungkin Kementerian Agama yang dikasih otoritas oleh Presiden, lalu nanti diundang seluruh ormas, diundang MUI di situ, kemudian diadakan nanti sidang isbat, lalu kemudian diputuskan nanti kan seperti itu Bu ya. Jadi keputusan hakim itu menghilangkan khilaf pendapat, menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan umat. Nah, ini sebagai pengantarnya dulu Bu ya. Nanti kita ulas lebih dalam lagi nanti. Terus dipersilakan Bu ya. Terkait dengan perbedaan penetapan satu Ramadan dan satu Syawal ini. Bagaimana sebenarnya kita menyikapinya? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para guru, para masyayikh, para sahabat yang dimuliakan Allah. Kita barangkali langsung saja ketika kita membahas tentang penetapan awal Ramadan. Barangkali sebelum kita membahas tentang khilafiyah kontemporer terkait penetapan awal bulan Hijriah, kita tengok dulu sejarah.
ketika umat Islam bisa kita katakan tidak berbeda dalam menentukan awal bulan. Karena memang hadis-hadis kita bisa melihat ya data-data dari hadis, kemudian para sahabat juga hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedoman penentuan awal bulan ya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu ya penentuan yang simpel saja. Nahnu qaumun la naktubu wa la nahsubu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita adalah kaum yang tidak menulis, tidak berhitung. Kemudian Nabi memberikan isyarat asyahru hakadha 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 gitu ya. Jadi satu bulan itu bisa 30 hari, bisa 29 hari seperti itu. Dan di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kait kita kaum yang tidak menulis, tidak berhitung. Nah sehingga ini nanti akan menjadi clue ya kenapa muncul hisab. Tapi itu dulu pertama. Kemudian dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, berbukalah kamu karena melihat hilal. Di dalam ayat juga disebutkan seperti itu, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dalam kaidah usul fikih, ayat atau teks kalau bisa kita amalkan sebagaimana teksnya maka tidak boleh ditakwil. Ya. Takwil itu mesti dipakai kalau ada qarinah atau memang teks itu tidak bisa dipahami apa adanya bulat-bulat. Itu dulu. Maka contohnya ya seperti tadi ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, itu syahida atau yang lain lah dulu. Aula mastumun nisa. Ini contoh ya dalam mazhab Syafi'i tentu saja ya. Atau kamu menyentuh perempuan. Menyentuh itu bisa kita pakai untuk makna ayat tadi. Bisa. Jadi berarti tidak ada da'iyah, tidak ada hal yang membuat kita harus menakwilkan menyentuh perempuan itu menjadi berhubungan badan. Ya. Jadi lafaz itu kalau bisa dipakai atau diamalkan secara zahir, maka amalkan secara zahir. Nah ini mohon maaf ya, lain dengan misalkan hadis riwayat Siti Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi itu sholat malam di dalam maupun di luar Ramadan 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Kalau kita pahami bulat-bulat, maka dia akan bertentangan dengan hadis lain. Ya, sholatul laili mahna seperti itu. Sholat malam itu 2-2. Nah, itu berarti mesti ada kompromi. Bagaimana kita memahami secara komprehensif dua dalil yang saling bertentangan. Nah, balik kepada dalil-dalil tadi. Jadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam simpel saja. Ketika ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat hilal, mengaku melihat hilal, Nabi minta dia bersumpah dulu kan. Kemudian kalau untuk awal Ramadan, Nabi minta 2 orang. Ada enggak orang lain yang menyaksikan hilal bersama kami? Kalau untuk Syawal, Nabi menerima dari 1 orang. Ya berarti apa istilahnya ya? Simple ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sangat-sangat simpel saja. Jadi untuk penetapan awal Ramadan itu lebih hati-hati daripada penetapan awal Syawal seperti itu ya. Nah jadi simpelnya seperti apa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tampak hilal, sekarang nih ya, kita melakukan ru'yah lah gitu ya. Di masa Nabi ru'yah, titik, selesai. Di masa Nabi ru'yah, selesai. Kapan dilakukan ru'yat? Tanggal 28 Syawal. Ulang lagi. Ya, kalau kita ingin melakukan ru'yat awal bulan Hijriah, dilakukan tanggal 28 setiap bulan. Sorry. Ulang balik. Kok 28? Ya. Namanya bulan Februari. Nah, simpelnya dalam bulan Hijriah, kalau ingin melakukan ru'yat, kita lakukan tanggal 29 setiap bulan. Ini bukan cuma di bulan Syawal, bukan cuma bulan Sya'ban, tapi setiap bulan. Karena kemungkinan besoknya ada 2. Boleh jadi besok adalah tanggal 30, boleh jadi besok adalah tanggal 1 untuk bulan baru. Kalau kita ketika melakukan observasi, kita melihat hilal, maka berarti besok tanggal 1. Kalau ternyata kita melihat hilal tidak ada, kita melihat hilal tidak ada. Maksudnya kita yakin memang hilal itu tidak ada, langit bersih seperti itu. Maka berarti besok penyempurnaan 30 hari untuk bulan yang saat itu sedang berlangsung. Ya, berarti fa'akmilu salatin. Ya. Kalau fa'in humma alaikum, kalau tidak tampak. Kan jelas tadi ya, kalau tampak berarti besok bulan baru. Kalau tidak tampak berarti besok tanggal 30. Kalau humma alaikum, kalau ada awan bagaimana? Kan itu lagi. Secara konsep istishab. Itu dalilnya istishab. Nah, berarti bagaimana? Baqa'u makana ala makana. Ya,
berarti besok masih bulan yang sama. Kita nggak bisa menetapkan bulan baru. Bahkan kalau dalam konteks bulan Ramadan, andai misalkan hari ini kita berada dalam tanggal 29 Sya'ban dan tidak bisa kita menengok hilal karena berawan seperti itu, berarti besok namanya Yaumus Syak. Namanya besok hari dikeragui. Ragu kita, entah tanggal 1, entah tanggal 30, dan Yaumus Syak juga kita tidak boleh berpuasa. Ini simple di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian lanjut berkembang keilmuan seperti itu ya. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lah terutama, memang bukan kaum yang terkenal sebagai matematikawan. Tapi bukan berarti mereka bodoh ya. Nah, kita juga sudah kisahkan kan bagaimana Ali bin Abi Thalib ya membagi 8 dinar yang pernah kita kisahkan di majelis ya. Itu luar biasa. Matematika fikih itu kan matematika pecahan. Waris, zakat. Zakat itu bukan 2,5% ya, zakat emas itu enggak. Secara fikih rubu'u usyurin. 1/4, 1/10, 1/40. Ya. Jadi matematikanya matematika pecahan. Tapi kemudian ilmu berkembang, ya tentu ada aljabar, nanti ada al-Khwarizmi seperti itu kan. Nah, para ulama sebagian mengaitkan ini perkembangan ilmu dengan perkataan Nabi, "Nahnu qaumun la naktubu wa la nahsub." Kita adalah kaum yang tidak menulis, tidak berhitung. Berarti andai kita berubah menjadi kaum yang berhitung bagaimana? Kan itu lagi. Ini landasan ya kenapa muncul hisab ya. Dan kenapa kemudian hisab itu dijadikan landasan. Karena Nabi memberikan ilat seolah-olah ya. Entah ini bisa dikatakan ilat atau tidak, tapi sebagian ulama mengatakan ini ilat. Kenapa Nabi hanya bertumpu kepada ru'yat? Karena Nabi katakan, "Nahnu qaumun la naktubu wa la nahsub." Kita adalah kaum yang tidak menulis, tidak berhitung. Tapi kalau ternyata kita sebagai kaum berkembang menjadi kaum yang berhitung, kaum yang menulis, bagaimana? Sebagaimana sekarang lah, abad-abad kedua Hijriah ya. Abad-abad kedua Hijriah, puncak keilmuan kaum muslimin itu kan di masa Abbasiyah. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, muncul kemudian dialektika. Apakah hisab itu bisa dipakai untuk menjadi standar penentuan awal Ramadan atau tidak? Kita katakan sebagai standar penentuan awal Ramadan ya, bukan standar untuk mengatakan bahwasanya orang lain salah lihat. Maksudnya kita sekarang menghitung, secara hitung-hitungan kita sekarang masih tanggal 28. Kemudian ada orang mengaku saya melihat hilal, kamu pasti bohong. Itu bukan standar penentuan awal bulan namanya. Itu namanya standar untuk mengatakan ketidakmungkinan melihat hilal. Ya, adamu imkani ru'yah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi muncul kemudian dialektika, ternyata para ulama, ya ketika kita menyebutkan ulama berarti kita menyempitkan makna menjadi representasi mazhab yang 4 ya. Kita nggak pakai mazhab selain mazhab yang 4. Ternyata ulama mazhab yang 4 tidak menjadikan hisab ini sebagai standar untuk menentukan awal bulan Ramadan. Ya, ada memang sebagian yang kemudian menisbatkan kebolehan itu kepada Imam Ramli kalau tidak salah. Wallahu alam. Saya belum cek dalam referensi primernya, akan tetapi ada. Tapi yang penting sekarang jumhur ulama, ya Hanafi, Maliki, Hambali, dan mayoritas Syafi'i tidak memakai hisab sebagai standar untuk menentukan awal bulan Ramadan. Hisab tidak bisa berdiri sendiri untuk menentukan awal bulan Ramadan. Kita tidak katakan hisab itu tidak boleh. Kita katakan hisab tidak bisa berdiri sendiri untuk menentukan awal Ramadan. Nah, inilah kira-kira awal ya. Awal dialektika itu hisab ru'yah. Dan mayoritas ulama sudah memakai ru'yah. Hisab pun tidak dipakai untuk menentukan awal bulan. Tapi hisab pun yang dipakai adalah ru'yat hakiki standarnya. Berarti kalaupun ada ulama yang memakai hisab, yang dipakai adalah hisab penglihatan hakiki. Ya, kapan kira-kira bulan ini bisa dilihat? Bukan kapan bulan ini ada. Karena bulan ini ada terus. Kapan bulan ini kira-kira bisa dilihat seperti itu. Bukan kapan bulan itu ada. Nah, hisab metode ini, hisab ini banyak. Dan pasti semua ilmu alam itu muncul karena adanya observasi berulang. Ketika ada observasi berulang, maka fenomena alam ini ternyata teratur ya. Nah, ketika keteraturan itu dicatat, itulah yang kemudian menjadi standar penghitungan untuk ke depan. Jadi jangan dibilang standar termasuk di surau-surau ya, surau-surau tarekat itu guru-gurunya banyak yang ahli falak. Saya katakan pernah cerita. Jadi di surau-surau tarekat itu mereka memakai hisab. Hisabnya apa? Tajribah. Tajribah itu apa? Melihat fenomena alam, misalkan dilihat
100 tahun ke belakang misalkan. Jadi dicatat oleh ulama ya. Oh, tahun segini hari rayanya hari Senin. Tahun ini hari rayanya Selasa. Nah, kemudian ternyata ketika dilihat 100 tahun misalkan, setiap beberapa puluh tahun berulang nih anunya, siklusnya. Berarti sekali 30 tahun satu Syawal jatuhnya hari Senin, atau sekali 40 tahun satu Syawalnya jatuhnya hari Selasa. Kira-kira ya, itu namanya apa? Tajribah, memandang yang masa lalu untuk memutuskan yang akan datang. Sama saja sebenarnya dengan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi astronomi lah ya. Itu kan juga dibuat berdasarkan pengamatan masa lalu. Ya, jadi dilihat misalkan bulan-bulan ini ternyata berevolusi dan berotasi 29, sekian hari seperti itu. Itu kan memandang yang masa lalu. Nah, saya pernah ceritakan bahwasanya di surau metodenya adalah surau-surau tarekat metodenya melihat beberapa puluh tahun ke belakang dan dilihat pola, kemudian pola itu dipakai untuk mengukur masa depan. Dia bilang apa? Ini tidak ilmiah. Itu ilmiah. Tapi apakah akurat 100%? Tentu enggak. Namanya produk manusia. Ya, maka saya katakan sebelum Muhammadiyah berdiri, surau-surau tarekat sudah banyak pakai hisab. Itu dulu ya. Sebelum Muhammadiyah berdiri, surau-surau tarekat sudah banyak yang memakai hisab. Jadi hisab itu bukan produk Muhammadiyah. Ya, jadi kalau ada yang benci hisab, jangan benci Muhammadiyah ya, benci juga surau. Saya tidak mengajarkan kebencian ya. Ini ya, pokoknya hisab itu bukan produk Muhammadiyah, tapi produk sudah lama sebelum Muhammadiyah berdiri. Nah, yang namanya produk hisab, lagi-lagi kita katakan potensi salahnya pasti ada. Namanya produk manusia. Maka karena ada potensi salahnya, boleh saja ditinjau. Kalau memang tidak lagi akurat, ya sudah. Bukan berarti ketika kita katakan, oh ini metode penghitungan atau metode hisab Syekh Abdul Qadim sudah tidak relevan. Bukan berarti kita ketika itu tidak menghormati ulama ya. Kita menghormati ulama. Ya, kita menghormati ulama, tapi lagi-lagi ya kita tidak ingin juga mengadu ulama dengan ilmu, tapi muruah ilmu tentu lebih tinggi. Ya, karena memang namanya produk manusia bisa benar, bisa salah, dan bisa ditinjau ulang. Itu dulu dialektika antara hisab dengan ru'yah. Tapi lagi-lagi kita katakan para ulama lintas mazhab itu sepakat bahwasanya hisab tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya untuk penentuan awal bulan. Nah, selanjutnya berkembang. Jadi yang berdebat bukan lagi hisab dan ru'yah. Ya, tapi yang berdebat apa? Ketika seluruh umat Islam sudah melakukan hisab. Semuanya melakukan hisab. Ini juga lagi-lagi Muhammadiyah, mohon maaf ya. Jangan merasa hisab itu punya Muhammadiyah saja. Pemerintah juga melakukan hisab. Pemerintah juga melakukan hisab. Tadi kita katakan surat tarekat juga melakukan hisab. Ya. Jadi bukan cuma, dan juga yang pemerintah juga jangan merasa kamu saja yang melakukan ru'yat. Universitas Muhammadiyah yang besar-besar di Indonesia itu punya teropong semua. Dan itu untuk ru'yat. Tidak ada orang punya teropong hanya untuk nengok yang aneh-aneh ya. Pasti untuk melakukan observasi. Observasi itu kan bahasa keren ya. Bahasa Arabnya ru'yah. Jadi mereka punya teropong untuk melakukan ru'yah. Nah, jadi kemudian karena sudah melakukan apa istilahnya hisab gitu ya. Nah, ulama-ulama yang memakai hisab ini kemudian terbagi dua mazhab. Yang pertama, metode yang dipakai adalah namanya wujudul hilal. Yang kedua namanya imkanur ru'yah. Nah, wujudul hilal itu apa? Istilahnya sekarang jika ini garis horizon, pertemuan langit dan bumi, ufuk kalau bahasa Arabnya ya, garis ufuk. Nah, menurut kalangan yang memakai imkanur ru'yat, ketika bulan atau hilal sudah berada di atas ufuk, walaupun 0,1, walaupun 0,2, pokoknya sudah berada di atas ufuk, berarti besok bulan baru. Berarti kita sudah masuk dalam new moon, gitu ya, bulan baru. Karena siklus bulan sudah mulai kembali. Jadi bulan itu kan gitu ya, hilal dulu, crescent gitu ya, hilal, kemudian full sampai bulan purnama. Nanti bulan purnama menyusut sampai bulan mati. Nah, ketika bulan mati muncul lagi bayangan sedikit, ya itulah yang disebut dengan hilal. Nah, ketika hilal tampak, mohon maaf, bukan hilal tampak. Ketika hilal sudah berada di atas ufuk, walaupun tidak tampak, maka bulan baru sudah masuk. Kenapa? Karena kita memakai hakikat bahwasanya siklus bulan baru sudah dimulai. Kalau siklus bulan baru sudah dimulai, berarti kita sudah berada di bulan baru. Tampak atau tidak tampak, terserah. Yang penting bulan sudah memasuki
siklus barunya. Iya. Siklus bulan seperti itu ya. Iya. Bulan sabit sampai bulan purnama, nanti bulan purnama mengecil lagi jadi bulan sabit. Sampai bulan mati. Kemudian dari bulan mati hidup lagi bulannya. Ya, hilal. Jadi tampak atau tidak tampak itu tidak relevan. Yang penting bulan saat ini sudah memasuki fase baru. Nah, siklus yang baru. Nah, itu namanya metode wujudul hilal. Hilal ada. Tapi bagi orang sebagian lain, sebagian kalangan memakai namanya imkanur ru'yah. Adanya hilal tidak menunjukkan bulan baru. Kenapa? Kalaupun hilal ada, kita tidak bisa melihat, bagaimana kita akan mengatakan bahwasanya besok adalah bulan baru? Ya enggak? Istilahnya seperti ini ya. Penentuan awal bulan itu kan berlaku untuk orang yang pandai berhitung dan orang yang tidak pandai berhitung. Simpelnya begitu ya. Orang pandai berhitung bisa mengatakan bahwasanya besok bulan baru. Orang yang tidak pandai berhitung pun harus bisa mengatakan bahwasanya besok bulan baru. Repot kan kalau kita bikin janji? Kalau kita hanya memaksa, kalau hanya orang yang pandai berhitung saja yang bisa mengatakan kapan bulan baru itu ada. Ya enggak? Ustaz Anda, kita ketemu 1 Syawal ya. Wah, ini Ustaz Anda kok 1 Syawal yang mah ya. Saya mungkin pandai hisab mungkin. Atau Ustaz Anda pandai hisab, saya enggak gitu misalkan. Bagaimana? Tanggal 1-nya tanggal 1 yang mana? Enggak. Kita harus punya common ground gitu ya, common ground. Ya. Istilahnya batas persamaan kita di mana? Istilahnya kalau dalam bahasa Arab ad-dha'ifu sayyidul qafilah. Kalau kaidahnya ad-dha'ifu sayyidul qafilah. Artinya apa? Orang lemah itu adalah pemimpin kafilah. Maksudnya apa? Kafilah itu walaupun sebagian ada yang pakai kuda, ada yang pakai unta, ada yang jalan kaki, speednya speed jalan kaki atau speed naik kuda? Speed jalan kaki ya, nggak boleh speed naik kuda ya. Maksudnya seperti itu, karena kita bersama-sama nih, kita harus punya standar yang tidak hanya dimiliki, yang bukan hanya privilege orang-orang yang pandai ilmu astronomi. Ya, ini secara konsep. Makanya dipakai apa? Kalaupun seperti itu, orang yang pandai astronomi harus memberikan standar kapan hilal ini bisa diobservasi. Bukan sekedar kapan hilal ini ada. Ya, karena hilal ada ini kan repot. Nanti perdebatannya seperti ini nih. Apa kata orang yang wujudul hilal? Hilal sudah ada. Hilal sudah ada. Kalau hilal sudah ada berarti besok bulan baru. Kan ditanya orang, mana hilalnya? Nggak bisa dilihat. Dari mana kamu tahu hilal itu ada? Saya hitung. Iya mungkin. Hilal itu memang harus siang ya. Hilal itu harus tampak sebelum matahari terbenam. Maksudnya kejadiannya itu siang. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, hilal itu bisa jadi siang. Nah, jadi orang-orang wujudul hilal mengatakan yang penting hilalnya ada. Tapi dia kan tidak bisa membuktikan bahwasanya hilal itu ada hanya dengan kertas-kertasnya saja. Tapi kalau orang wujud imkan ru'yat, dia mengatakan besok hilal akan ada. Besok hilal ada. Kalau misalkan diminta untuk membuktikan, buktikan. Oke, ayo, saya bisa buktikan. Dan insya Allah hilal itu akan tepat. Karena berdasarkan hitungannya, hilal itu harus mencapai ketinggian tertentu sehingga bisa dilihat. Jadi begini ya kawan-kawan ya. Hilal kalau terlalu dekat dengan horizon, itu tidak bisa dilihat. Karena ada pembiasan atmosfer namanya. Ya, ada pembiasan atmosfer. Udara itu semakin ke bawah semakin padat atau semakin renggang? Makin padat ya. Tekanan udara semakin tinggi kan semakin renggang. Karena ada kepadatan udara yang berbeda itu menyebabkan adanya pembiasan. Sebagaimana ada pembiasan karena air, pembiasan karena atmosfer juga ada. Sehingga hilal itu walaupun berada di atas ufuk, dia tidak bisa diobservasi karena ada pembiasan atmosfer tadi. Makanya para pakar astronomi kemudian memberikan standar berapa kira-kira ketinggian hilal sehingga dia bisa diobservasi. Awalnya di Indonesia, pakar astronomi memberikan standar 2 derajat. Tapi setelah ditinjau ulang, akhirnya pemerintah lah ya itu mengikuti mayoritas negara-negara Asia Tenggara yang memakai standar 3 derajat. Karena kalaupun 3 derajat, ini misalkan ufuk, ini hilal 3 derajat, adapun pembiasan atmosfer, paling dia turun tetap di atas hilal. Ya, kalaupun ada pembiasan, dia tetap bisa diobservasi. Tapi kalau tingginya segini, ketika terjadi pembiasan atmosfer, dia jadinya secara observasi segini tingginya. Ya, nah, itu perbedaan antara wujudul hilal dengan imkan ru'yat. Jadi imkan ru'yat mengatakan, wujudul hilal mengatakan hilal ada. Hilal ada. Kalau hilal ada berarti kita sudah masuk dalam siklus bulan yang baru. Tapi versi wujud imkan ru'yat katanya apa? Walaupun hilal ada, kita nggak bisa
melihat, dan kamu juga nggak bisa membuktikan kalau hilal itu ada. Kamu cuma bisa membuktikan di dalam kertas kamu. Ya, dan jadi konsepnya seperti ini lah ya. Kamu yakin hilal itu ada? Yakin katanya. Dari mana buktinya? Ini kertas. Kertas kamu bisa salah nggak? Bisa. Bisa, kertas tuh bisa salah. Gimana cara kamu membuktikan kalau kertas kamu nggak salah? Lihatlah hilal. Misalkan saya bilang seperti ini lah ya, hisab lain. Saya katakan besok terbit fajar jam 5:10. Saya sudah hitung-hitung bahwasanya besok terbit fajar jam 5:10. Ternyata besok kita rame-rame lihat langit timur jam 5:10, fajar belum terbit. Kira-kira yang salah kertas saya atau matahari yang salah? Hah? Kertas yang salah tuh kan itu. Iya. Makanya kemarin beberapa tahun yang lalu kita dialog di MUI 50 kota ya. Jadi beberapa perwakilan menyatakan saya sudah melakukan ru'yat dari tahun 80-an sampai sekarang tidak pernah saya nengok hilal. Karena memang susah lihat hilal. Ada Ustadz Doni, salah satu ketua MUI di Kecamatan 50 kota, dia bilang apa? Pak, kalau Bapak dari tahun 80 melakukan hisab, kemudian Bapak ru'yah, dan setiap ru'yat tidak nampak hilal, jangan-jangan Bapak salah hitung. Kasar juga, tapi benar juga ya. Iya, hitung. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun susah lihat hilal, atau tidak tampak-tampak hilal, jangan-jangan bukan bulannya yang salah ya. Iya. Hitungannya yang salah. Jadi ini harus diakui juga, namanya produk. Gitu ya. Tapi saya rasa, ini mohon maaf ya, kawan-kawan Muhammadiyah juga tidak akan tersinggung kalau saya roasting masalah wujudul hilal ya, karena Muhammadiyah kan tidak pakai itu lagi sekarang. Muhammadiyah sekarang tidak lagi memakai wujudul hilal, tapi memakai ru'yat global. Nah, tapi itu dulu ya. Jadi metode hisab pun dipakai, tetap dua metode. Apa itu? Wujudul hilal dengan imkanur ru'yat. Dan Indonesia ketika itu tidak pakai imkanur ru'yat sebenarnya. Indonesia memakai imkanur ru'yat dalam hisabnya, tapi tetap dilakukan observasi. Berarti hisab yang dilakukan oleh pemerintah tidak memastikan bahwasanya bulan baru sudah masuk. Dia hanya menjadi acuan penghitungan. Kapan kita akan melakukan ru'yat, kapan kita akan melakukan observasi. Tetap ditaruh panitia di beberapa titik di negara ini untuk melakukan observasi hilal. Ketika ada panitia yang mengatakan bahwasanya hilal tampak, baru diputuskan dalam sidang isbat besok 1 Ramadan. Nah, itu dulu ya. Kemudian berkembang lagi sekarang. Ya, antara ru'yat, sama-sama ru'yat ternyata semua sekarang. Semua kembali ke ru'yat sekarang ya. Tapi bedanya apa? Yang satu ru'yat lokal, yang satu ru'yat global. Tapi sama-sama ru'yat. Nah, tapi sebelum kita bahas ru'yat ini dulu ya, kita tuntaskan dulu perdebatan lama ya. Perdebatan lama hisab dan ru'yat. Kenapa untuk penentuan awal bulan Ramadan itu keras? Harus ru'yat. Tapi kalau untuk penentuan awal sholat kok adem-adem saja ketika orang memakai hisab? Karena memang redaksi hadis. Redaksi ayat untuk penentuan awal Ramadan itu tidak ada yang memakai redaksi ru'yatu zawali syamsi. Tidak ada yang memakai redaksi ru'yatu ghurubi syamsi atau ru'yatul fajri, tidak ada. Dalam surat Al-Isra kalau tidak salah ya, ayat 78. Kalau tidak salah ya, sebelah kanan di tengah-tengah. Apa kata Allah? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Jadi tidak ada dikatakan aqimis sholata li ru'yati duluki syamsi, tidak. Tapi aqimis sholata li duluki syamsi. Salatlah kamu kalau matahari tergelincir. Apakah dikatakan salatlah kamu karena melihat matahari tergelincir? Enggak. Salatlah kamu karena matahari tergelincir. Pokoknya matahari tergelincir salat. Dari mana kamu tahu matahari tergelincir? Bisa melihat langsung, bisa menghitung, bisa pakai ayam. Ayam kalau dalam Muqaddimah Hadramiyah maksudnya dik al-mujarrab, ayam yang memang dilatih untuk berkokok pada waktu-waktu tertentu. Kalau ayam ini sudah terlatih untuk berkokok ketika matahari tenggelam, maka kita tidak perlu melihat matahari, cukup melihat ayam. Nanti takhrijnya kepada fikih kontemporer adalah jam waker ya, reminder kita untuk sholat, itu bisa dipakai. Kenapa? Karena memang redaksinya tidak memakai ru'yat. Tapi kalau puasa pakai ru'yat kan, yang tadi saya baca. Sumu li ru'yatihi, redaksinya seperti itu. Faman syahida minkumus syahra.
Ya itu redaksinya ru'yat semua tuh. Nabi tidak mengatakan sumu lihisadihi. Iya, Ya kan? bukan Atau sumuli sumu hisab. lihisadihi. Tapi Iya. kan liru'yatihi. Atau sumuli wujudihi Ini enggak ada juga. wujudnya nggak ada juga dalam hadisnya. Bukan Kan gitu. sumu. Kalau andai ada hadis yang menunjukkan sumuli wujudihi, orang enggak akan seperti ini mempertahankan ru'yat. Betul. Tapi karena memang secara redaksi hadis ru'yat, makanya para ulama itu mati-matian istilahnya, bisa dikatakan mati-matian juga membela ru'yat. Negara-negara lainnya pakai hisab ada. Rata-rata negara walaupun pakai hisab, standarnya imkan ru'yat. Ya, sekarang Indonesia kan ada standar hisab. Tapi di negara lain yang memakai hisab patokan itu ada. Semua negara pakai hisab, Ustaz. Organisasinya. Ustaz nyebut negara atau organisasi? Di negara lain ada organisasi yang negara lain ormas Islam tuh tidak sebebas kita di Indonesia ya. Jangan dianggap nanti di negara lain kok dulu Muhammadiyah di dalamnya. Ada. Saudi itu ada Jamiah Khairiyah ada. Muhammadiyah cabang. Ya, mereka itu organisasinya contohnya di Mesir, Darul Ifta selesai. Ya, lembaga-lembaga ulama saja. Kalau sekolah-sekolah ada gitu ya. Nah lah, jadi hisab. Boleh enggak kita ambil kesimpulan sementara hipotesanya, Bu ya? Apa tuh? Kalau hukum berarti kalau dari penjelasan Buya tadi kan berarti kan hukum asal penetapan satu Ramadan itu kan berdasarkan ru'yah sebenarnya. Yes, secara dalil. Secara dalil kan, yes. Kan ru'yah. Berarti yang kuat kan ru'yah ketimbang hisab tadi itu. Yes, secara dalil. Ya, secara dalil kan gitu. Dan sekarang Muhammadiyah sudah pakai ru'yah ya. Ya global tadi. Ini mohon maaf ya kalau saya Muhammadiyah juga. Saya Muhammadiyah juga. Nah, ayah saya Muhammadiyah, kakek saya Perti. Dan saya pribadi ya sebagaimana Buya Hamka mengatakan dalam risalah beliau saya kembali ke ru'yah, itu logis ya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sekarang juga sudah pakai ru'yah. Muhammadiyah sekarang sudah pakai ru'yah, tapi ru'yahnya ru'yah global. Nah, jadi tetap ada potensi perbedaan ya, nanti kita jelaskan. Lanjut, bahas ru'yah global dan lokal. Enggak apa-apa, lanjut. Oke, lanjut ya. Panjang kiranya. Enggak apa-apa ya. Ada satu lagi tema kita nanti. Ada pula satu lagi. Ya, mantap kali. Tambah nggak apa-apa ya. Tapi Ustaz Nanda nanti jangan asal-asal potong ya, nanti ngamuk orang. Jadi apa maksud ru'yat global sama ru'yat? Ulang beliau ya. Gitu. Kita rangkum lah. Ya. Kalau Ustaz Nanda nanti mau cut ya. Jadi pertama penentuan awal bulan Ramadan itu simpelnya di masa Nabi dengan ru'yat, simpel. Andai hilal tidak terlihat, maka bulan yang lama digenapkan jadi 30 hari. Yang pertama. Ya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inhum ma'alaikum fa akmilu 30. Nah, sempurnakan jadi 30 hari. Kemudian berlalu waktu umat Islam berkembang menjadi kaum yang berhitung, gitu ya. Nah, kalau kita tengok redaksi hadis Nabi, nahnu qaumun la naktubu wa la nahsubu, kami adalah kaum yang tidak menulis dan tidak berhitung. Dan Nabi kemudian katakan jumlah hari dalam satu bulan itu 30 atau 29 hari. Maka sebagian ulama mengatakan, oh berarti kalau misalkan kita sudah berkembang menjadi kaum yang berhitung, apakah hadis ru'yat ini masih berlaku atau tidak? Nah, muncul kemudian ide untuk memakai hisab. Tapi jumhur ulama tetap tidak menjadikan hisab ini sebagai satu-satunya standar penentuan awal bulan. Tidak bisa. Kalau dijadikan pendukung, oke. Karena standar penentuan awal bulan tetap memakai ru'yat. Ya, tadi sudah kita berikan juga analogi kafilah ya. Dhaifu sayyidul kafilah. Kemudian yang memakai hisab pun itu tetap berbeda menentukan standar awal bulan. Yang satu memakai namanya wujudul hilal, yang satu namanya imkanur ru'yat. Wujudul hilal menyatakan kalau hilal sudah berada di atas ufuk walaupun rendah, tetap itu adalah bulan baru. Sedangkan imkanur ru'yat, hilal harus berada di atas ufuk dalam ketinggian tertentu. Ada yang mengatakan 2 derajat, ada yang mengatakan 3 derajat, ada yang mengatakan 5 derajat. Dan Indonesia tidak memakai imkanur ru'yat, sebenarnya Indonesia memakai ru'yat hakiki. Walaupun sebelumnya dilakukan hisab, tapi tetap ditaruh beberapa panitia, orang-orang yang melakukan observasi hilal. Kalau memang ada yang mengatakan hilal sudah tampak, baru kemudian diputuskan dalam sidang isbat. Nah, sekarang semuanya memakai ru'yat. Pemerintah, kalau di Indonesia khususnya, baik pemerintah maupun Muhammadiyah, semuanya memakai ru'yat. Perbedaannya apa? Pemerintah kita memakai ru'yat lokal.
Sedangkan Muhammadiyah memakai ru'yat global. Ru'yat global maksudnya apa? Jika hilal tampak di satu negara, di satu negeri, maka seluruh negara di dunia ini mesti ikut dengan satu hilal. Tapi kalau pemerintah memakai setiap daerah punya matlak sendiri-sendiri. Punya zona waktu sendiri-sendiri. Ya. Sekarang kita tengok pandangan Muhammadiyah ini, wallahu alam. Tapi ini langkah yang luar biasa ya. Untuk persatuan saya kira bagus. Tapi langkah persatuan ini menyebabkan terjadinya perbedaan lagi. Sekarang kita tengok dari dalil dulu ya. Dalil yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hadis Quraisy. Jadi ketika Quraisy kembali dari Syam bertanya kepada Ibnu Abbas yang ketika itu berada di Madinah, ternyata puasanya orang-orang di Madinah itu lebih cepat satu hari daripada orang-orang, mohon maaf, orang-orang Syam berpuasa satu hari lebih cepat daripada orang-orang Madinah. Kemudian Quraisy bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, apakah tidak cukup bagi kita mengikuti ru'yat orang-orang Syam? Ibnu Abbas mengatakan, tidak. Ya, setiap daerah berarti punya zona waktu masing-masing, zona hilal masing-masing. Kemudian Ibnu Abbas menekankan, hakadha allamana Rasulullah. Beginilah Nabi mengajarkan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya ini adalah riwayat yang apa istilahnya terputus dari Nabi ya, dari mauquf lah ya. Ya, mauquf seperti itu. Tidak berasal dari Nabi tapi berasal dari sahabat, salah juga. Kenapa? Karena Ibnu Abbas menyandarkan perkataan beliau itu kepada Nabi. Kalau misalkan Ibnu Abbas mengatakan la saja, oke, selesai. Itu namanya hadis mauquf. Berhenti di sahabat. Tapi sekarang Ibnu Abbas katakan hakadha allamana Rasulullah. Berarti itu udifa ila Nabi. Disandarkan kepada Nabi, bukan hanya kepada sahabat. Maka berarti hadis ini menunjukkan bahwa setiap daerah punya zona waktu dan zona hilal masing-masing. Itu dulu yang pertama. Nah, secara dalil. Berarti saya secara objektif akan katakan ru'yat global ini bertentangan dengan dalil. Betul. Ru'yat global itu bertentangan dengan dalil. Ru'yat lokal ini yang sesuai dengan dalil. Itu dulu yang pertama. Yang kedua kita tengok dari sisi maqasid. Ya, ini penting juga ya. Umat Islam seluruh dunia ini susah bersatu, negara-negaranya berbeda-beda. Masa kita nggak bisa bersatu hari raya? Ini kan niatnya luar biasa sebenarnya. Bagus niatnya. Tapi walaupun niat ini bagus, menurut saya pribadi tidak realistis. Coba bayangkan ya, sekarang kan garis zona waktu dunia itu berada di Samudra Pasifik. Ya, ya, Samudra Pasifik. Nah, itu 0. Ini pergantian hari. Jadi gini ya, Alaska, Rusia. Terbayang ya? Norwegia ada. Alaska, Rusia. Alaska ini negara bagian Amerika ya. Ini Alaska, ini Rusia. Ada garis yang menentukan perbedaan hari. Nah, perbedaan hari. Jadi ketika matahari terbit di Alaska, itu hari Senin. 2 jam kemudian matahari terbit di sebelah barat Rusia, sebelah timur Rusia, itu sudah hari Selasa. Matahari terbit di sini, matahari terbit di sini hari Senin tuh. 2 jam kemudian matahari terbit beberapa ratus kilo ke situ, sudah hari Selasa. Ya, jaraknya berbeda. Nah, coba bayangkan sekarang, misalkan ini bumi bulat. Coba Ustaz Asnan, saya tanya ya. Indonesia ini lebih cepat dari Saudi atau lebih lambat dari Saudi? Lebih cepat. Salah. Bumi bulat. Kita bisa katakan bahwasanya Indonesia itu lebih cepat 4 jam, tapi kita juga bisa katakan Saudi lebih cepat 20 jam. Oh, kok gitu ya? Iya kan? Karena perspektif ya. Perspektif ya. Oke. Ulang lagi ya. Ini banyak orang yang selalu terpaku mengatakan bahwasanya hari kita dengan Saudi itu sama ya. Ya memang hari kita sama, oke, hari kita sama. Tapi coba bayangkan lebih parsial ya. Coba penggal jam gitu ya. Kita 20 jam lebih lambat dari Saudi atau 4 jam lebih cepat dari Saudi? 4 jam. Duanya sama. Duanya benar. Dua-duanya benar. Ya. Dengan Amerika lah sekarang. Berapa jarak waktu kita dengan Amerika? Cek dulu ya. Amerika itu berapa zona waktu? Beda waktu Indonesia dan USA. Nah, 11 hingga 15 jam.
Kita ambil yang paling jauh lah, 15 jam. Sekarang perbedaan waktu kita dengan Amerika itu 15 jam. Kita ambil yang 12 jam lah. Yang mantap 12 jam. Kita lebih cepat 12 jam dari Amerika atau lebih lambat 12 jam dari Amerika? Tergantung harinya. Hah? Tergantung harinya. Hari itu kan ilusi. Siapa yang menentukan ini hari Senin? Siapa yang menentukan ini hari Kamis? Kok ngaji filsafat pasti. Kok ontologinya kok. Iya kan? Kita sepakat ini malam oke. Oke. Tapi kenapa kita sepakat ini malam Jumat? Sebelum, coba bayangkan ya, di Jawa sebelum masuk konsep 7 hari. Biasanya. Ada berapa hari Jawa? Berapa hari di Jawa? Dia punya sistem kalender penuh sendiri. Iya, ini kan menarik ya. Sebenarnya kan itu karena pelayar itu pergi ke Indonesia lewat laut dari Eropa itu ke sini, mereka ke arah timur. Coba mereka mutar ke barat. Mungkin hari kita berbeda, mungkin. Ya, saya kan cuma mungkin, kenyataannya enggak seperti itu. Tapi bisa jadi kan. Andai pelayar di Arab itu dia mau ke Indonesia lewat jalur barat, jadi maksudnya dari Arab mereka mau ke Indonesia, mereka mutar dulu ke Amerika, baru ke sini, bisa jadi hari kita berbeda. Tapi karena memang pelaut itu biasanya lewat Samudra Hindia, makanya hari kita seperti inilah. Kan itu apa istilahnya ya? Pembahasan ketika kita melihat secara global ya. Bukan parsial aja kita lihat ya, hari sama jarak, jangan gitu. Kan gitu. Ya karena itu ketika kita katakan bahwasanya Bako, kenapa kita di Indonesia lebih lambat? Misalkan perbedaan 1 hari ya. Saudi misalkan hari rayanya hari Senin, sedangkan kita hari Selasa. Apa kata orang? Kenapa kita lebih lambat puasa dari Saudi? Enggak, salah. Kita berhari raya di hari yang sama dengan Saudi. Karena jarak raya Saudi dengan kita ternyata tidak lebih dari 24 jam kan? Ya enggak? Ketika Saudi misalkan hari rayanya hari Senin dan kita hari rayanya di Selasa. Jarak hari raya kita dengan Saudi 24 jam enggak? Enggak sampai 24 jam. Cuma 20 jam. 20 jam. Berarti harinya masih sama enggak? Harinya masih sama. Jadi jangan dikatakan beda hari. Enggak, beda hari itu lebih dari 24 jam baru beda hari. Ya, ini kecuali bahkan yang pakai konsep bumi datar pun mesti percaya ini. Ya. Nah. Baik, Buya, itu terkait dengan Halo Lisa, panjang lah gue ru'yat global gue agak panjang. Ya. Kenapa? Nah, sekarang coba bayangkan. Ketika ternyata di Indonesia enggak tampak hilal, di Saudi enggak tampak hilal, di Eropa enggak tampak hilal. Tampak hilal itu justru di Amerika. Bayangkan ya, kita maghrib nih di sini nih, maghrib jam 6 sore, belum tampak hilal. Enggak tampak hilal. Tiba-tiba 12 jam kemudian, berarti kita udah subuh di sini tuh. Iya kan? Ternyata di Amerika sebelah barat, California mungkin ya, wallahu alam. Atau Las Vegas ya. Atau di Alaska lah, biar jelas ini pasti sebelah barat ya. Di Alaska ternyata 15 jam kemudian tampak hilal. Berarti di kita kan sudah jam 7 pagi itu. Ya kan? Kita maghrib nih, enggak nampak hilal. Di kita enggak nampak, di India enggak nampak, di Saudi enggak nampak, di Inggris enggak nampak, di Maroko enggak nampak. Tapi di Amerika kita sudah jam berapa tuh? Jam 7 pagi. Iya, ada jam 7 pagi kan. Kalau jaraknya 13 jam berarti kita sudah 7 pagi. Kira-kira pas pagi itu kita udah masuk 1 Ramadan atau belum? Coba bayangkan ya coba pikirkan secara logika ya. Coba secara logika ya. Kira-kira gimana? Gimana saat menjawab? Bisa juga ya. Kita udah pagi lagi nih ya. Iya. Sedangkan di situ baru tampak hilal. Bisa nggak kita katakan, oh karena di Amerika tampak hilal, kita memakai ru'yat global, berarti kita udah subuh ya? Kapan kita mau sahur nih? Itu jadi. Makanya dalam terapan tidak realistis. Ini bagus, ideal sekali. Satu kalender untuk seluruh dunia, mantap. Tapi kita terhalang, apa itu? Perbedaan siang dan malam, perbedaan zona bulan. Makanya paling realistis itu memang ikhtilaful mathali. Saya pribadi pun ya di Indonesia ini mestinya beda-beda daerah, beda matlahnya.
Beda ya. Nggak bisa kita samakan Kalimantan, Sumatera. Karena selama ini kan banyak hilal nggak tampak di timur, nggak tampak di tengah, tapi tampaknya di Aceh. Iya, di barat. Ya nggak? Karena memang seperti ini ya konsepnya. Ru'yat itu seperti ini. Ini ufuk, ini hilal. Ini ufuk, ini hilal. Jadi sekitar jam 12 siang atau jam 11 siang itu terjadi konjungsi. Jadi matahari dan bulan itu sejajar. Kemudian matahari mulai tenggelam. Ketika matahari tenggelam, maka bulan di atas. Ketika bulan di atas, maka sebagian cahaya matahari menerpa bulan. Nah, itulah yang disebut hilal. Nah, maka ketika matahari tenggelam, ini kan bulan dan matahari sebenarnya sama-sama mau tenggelam nih. Mau tenggelam nih ya. Sekarang misalkan di Indonesia Barat, jam 6:30 sore, hilalnya tenggelam. Kita nggak bisa lihat hilal. Mungkin konjungsinya terjadi jam 4 sore. Jam 4 sore bulan dan matahari sejajar. Sehingga ketika mereka tenggelam, hilal belum tampak. Walaupun secara konsep hilal itu sudah ada. Tapi nggak bisa dilihat karena keburu tenggelam. Di Saudi udah tenggelam belum matahari? Itu masalahnya. Di Indonesia hilalnya ada tenggelam. Di Saudi belum. Saudi 4 jam lagi tenggelamnya. Berarti di Saudi udah kelihatan hilal dari jam berapa berarti? Kita udah maghrib, jam 3 udah kelihatan hilal berarti di situ. Maka wajar sebenarnya daerah yang lebih lambat maghribnya, ya termasuk Saudi 4 jam lebih lambat daripada kita maghribnya, itu mereka berpotensi melihat hilal lebih dulu. Karena ketika hilal tenggelam di kita, bagi mereka hilalnya masih tampak, belum tenggelam, belum maghrib kok di situ. Kitanya udah maghrib, dianya belum maghrib. Salah siapa berarti? Salah siapa? Salah mataharinya. Mataharinya kita salah. Di Saudi pasti nampak. Pasti itu. Kalau di Indonesia tampak hilal, berarti di Saudi lebih tinggi lagi hilal, kan? Pasti itu. Karena dulu 4 jam tadi. Ya. Tapi tadi nampak ya kerancuannya ya, andai kita satukan betul nih bulan, kita nampak hilal maghrib di kita. Ternyata di Amerika kelihatan. Padahal di Amerika bedanya dengan kita 12 sampai 15 jam tadi. Andai misalkan terlihat di Amerika, kita di sini sudah jam 7 pagi hari esoknya gitu kan. Nah, itu masalah gitu ya. Nah, ini penting jadi pertimbangan juga. Berarti dalam kajian fikih ikhtilaful matal ini tetap berlaku. Bagi saya itu yang kuat. Bahkan lagi-lagi tadi saya katakan untuk Indonesia sendiri mestinya itu enggak satu zona waktu saja. Maksudnya berikan subsidi ya. Maksudnya tim observasi setiap daerah. Betul. Tapi masuk tadi kaidah hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Karena kita berada dalam satu kepemimpinan, barangkali kita bisa masukkan kaidah itu. Ya sudah, kalau misalkan pemimpin mengatakan bahwasanya satu negara kita ini mengikuti satu ru'yat, ya sudah. Ya, keputusan hakim kok. Keputusan hakim. Kalau jalan tengahnya mungkin bisa juga kita ambilkan semacam ajakan lah demi persatuan umat Islam di Indonesia, kemudian demi syiar Islam, maka serentak penetapannya kan gitu ya kan. Bisa seperti itu Bu ya. Himbauan saja. Pertama ada namanya himbauan, kedua ada namanya keputusannya. Kalau keputusan ikuti. Indonesia ini kelebihannya, saya bilang kelebihan, ya mungkin sebagian orang mengatakan kekurangan. Kelebihannya negara tidak memutuskan sebagai perintah kapan hari raya. Itu cuma hasil sidang isbat gitu aja. Tidak ada perintah bahwasanya hari raya kita harus hari itu, enggak. Ya. Ini bagus ya satu sisi, sehingga metode-metode lain dalam penentuan awal bulan itu bisa tumbuh. Tapi kebablasan. Sehingga metode nelpon Gusti Allah juga masuk. Tidak boleh menentukan hari raya dengan menelpon Gusti Allah kan. Tebak suku. Itu yang kurang ajar betul ya. Saya paling benci itu, tebak suku. Ya, tidak semua orang Jawa sesat, tapi kalau ada yang aneh-aneh pasti Jawa itu kurang ajar. Rasis. Ya. Kayak nggak ada aja yang aneh di kampung dia. Baik, Bu, sebelum kita masuk ke tema berikutnya. Nggak panjang. Masih panjang, masih ada. Langsung. Kalau mau silakan kalau ada pertanyaan silakan Rian, ada pertanyaan silakan. Tentang penetapan ini dulu. Ya, tentang masalah. Ya, tentang ini. Tentang yang tadi jadi kalau hisabnya kan Ustaz bilang tadi hisab tergantung dengan dengan ruqyah melihat kan Ustaz. Wujudul hilal imkan ruqyah.
Dua tuh tadi. Kalau hisabnya tidak dengan ruqyah tapi dengan mengimbangi dengan ilmu astronomi, Ustaz. Jadi kan bulan mengelilingi bumi ini dipengaruhi oleh gravitasi, Ustaz. Dan ketika bumi kan bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Ada suatu ketika bumi berada dekat dengan matahari, berada orbit dekat matahari, dan itu tuh gravitasi bumi dan gravitasi matahari menarik bulan dan gravitasi bumi menarik bulan, itu akan terjadi pergeseran hari dalam bulan mengelilingi bumi, Ustaz. Kan hitungannya satu bulan dalam hijriah yaitu satu bulan satu kali bulan mengelilingi bumi, kan begitu kan, Ustaz? Jadi setiap maksudnya itu langkah-langkahnya itu telah dihitung oleh astronomi. Ada pergeseran yang saya sendiri lihat rata-rata itu 11 hari, Ustaz. Apakah bisa hisab dengan hal itu atau tidak, Ustaz? Itu pula ya. Flow alam itu semuanya bisa diperhitungkan. Cacat alam itu bisa diperhitungkan semuanya. Cacat alam itu bisa diperhitungkan semuanya. Dahulu kalender kita sekarang pakai kalender apa? Masehi ya. Masehi itu bukan kalender Masehi udah plek-ketiplek seperti sekarang dari awal, enggak, itu banyak perkembangan. Sekarang kalender yang kita pakai itu Gregorius. Ternyata revolusi bumi terhadap matahari itu tidak pas 365 hari. Ya, tapi ada miss-nya sekitar 1/4 hari. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan setiap 4 tahun ada tahun bisa. Ternyata tidak pula pas 1/4. Dia tidak pas 1/4 juga, Ustaz. Makanya ada setiap 4 tahun yang bulan Januarinya tetap 28 hari. Iya, Februarinya tidak jadi 29, tetap 20. Walaupun kalau kaidah lamanya kan sebenarnya setiap 4 tahun tambah 1. Ya, setiap 4 tahun tambah 1. Tapi ternyata ada masa di mana sudah 4 tahun tapi bulan Februarinya tetap segitu. Kenapa? Kalau dua angka di awalnya tidak bisa dibagi 4. Ada pembahasan seperti itu ya. Jadi kalender kita pun sudah mengalami perkembangan-perkembangan. Kenapa? Karena tajribah tadi menyebabkan adanya apa tadi namanya tuh? Kesalahan yang berpola. Dia kesalahan tapi apa istilahnya tuh? Control chaos. Istilahnya. Ada teori gitu. Dia chaos tapi control gitu ya. Tapi terkontrol. Apa istilahnya tuh? Ya. Ketidakteraturan yang teratur sebenarnya. Ada anomali air juga punya anomali ya. Kemudian juga seperti itu tadi pergeseran. Jadi rotasi dan revolusi bulan itu kan sama. 29,5 hari. Secara konsep ya. 29,5 hari. Tapi ternyata enggak pas juga setengah hari. Itu yang menyebabkan tadi adanya pergeseran tadi ya, pergeseran. Jadi makanya sebenarnya kita manusia ini dituntut dengan apa? Dengan hakikat perputaran yang ada pergeseran-pergeseran sedikit 0,5 bahkan 0,25 atau hasil observasi kita terhadap benda langit. Kan gitu aja. Iya kan? Kita dituntut dengan apa? Hasil observasi kita kan. Kalau kita nggak bisa mengobservasi bagaimana? Kan dimaafkan. Kita bisa nggak mengobservasi najis di sini? Pakai mikroskop bisa. Ini penting ya. Maksudnya ada ranah ulama, ada ranah saintis. Kita enggak mengadu dua-duanya, tapi kalau kita mau membahas tentang ibadah, pakai standar ulama. Apakah perkembangan ilmu bisa mengubah hukum? Ini penting juga nih. Perkembangan ilmu bisa mengubah hukum enggak? Di masa Nabi SAW apa? Al-waladu li firash kata Nabi. Anak itu milik suami, selesai. Anak itu milik suami, kata Nabi SAW. Kemudian berkembang. Kalau Nabi dulu pakai kiafah kan, dilihat kakinya, bapak dan anak, ini memang bapaknya atau tidak. Tapi kemudian berkembang. Tes DNA. Apakah ketika muncul tes DNA bisa diganti hadis Nabi itu? Al-waladu li DNA. Mohon maaf nih ya. Ya agak kasar sedikit. Ketika Nabi bilang sumu li ru'yatihi, ketika muncul hisab, berkembang hisab, bisa enggak sumu li hisabi? Mohon maaf. Iya. Ya, mohon maaf Muhammadiyah jangan tersinggung lagi ya. Karena kan Muhammadiyah nggak pakai hisab lagi ya. Pakai ru'yat, walaupun ru'yatnya global ya. Hisab juga kan. Nah, imkan ru'yah. Imkan ru'yah 5 derajat.
Muhammadiyah Muhammad sekarang. derajat ya. Nah, Yang global. apa tadi? Perkembangan ilmu tidak bisa mengubah hukum. Nah, dan ulama harus jelas. Kalau ulama sekaligus saintis, Anda harus paham-paham. Anda sekarang berdiri di posisi ulama atau saintis. Ketika saya sebagai dokter, dan saya mencari donor sumsum tulang belakang, saya akan cari bapak biologis. Saya tidak akan cari bapak yuridis. Ibunya selingkuh. Alhamdulillah, ibunya selingkuh. Dan bapaknya tahu ibunya selingkuh. Bapaknya tahu ibunya selingkuh. Lahirlah anak ini. Anak ini ternyata butuh donor paru-paru, donor ginjal, donor sumsum tulang belakang. Yang paling cocok siapa? Bukan bapak yuridisnya. Ini bapak yuridis, ini bapak hukum. Ya, tapi yang bisa memberikan donor siapa? Bapak biologis. Tapi ketika saya jadi Pak Kua, misalkan saya dokter dia, Pak Kua juga gitu. Ini anaknya mau nikah nih. Saya cari bapak yang mana? Bapak biologis. Bapak biologis. Ini nih. Saya tetap cari bapak yuridis, bapak hukum. Ini biar mantap bahasa bapak yuridis ya, bapak biologis ya. Walaupun kawan-kawan banyak apa sembarang lah jadi kalian. Iya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita tidak mencampakkan sains, tapi kita meletakkan sains pada tempatnya. Nih, saya dulu contohkan. Pena saya nih. Tercucuk najis, kena darah. Nah, ketika saya rendam di alkohol, saya aduk-aduk, dan saya siram lagi dengan alkohol, sampai 10 kali. Ini udah bersih atau belum? Bersih ya? Sampai hilang partikel darahnya. Hilang partikel darah. Bersih ya? Bersih ya? Aman? Di bawah sholat? Kenapa enggak? Kita bahas hukum. Kita enggak bahas sains. Kalau dibawa ke ruang operasi, skalpel, segala macam alat-alat operasi itu direndam alkohol, oke, sip. Pakailah untuk operasi, enggak salah. Tapi di bawah sholat? Oh enggak, standar kita sudah beda. Ya, alat mensucikan bukan alkohol, tapi air. Nah, ini termasuk masalah hisab. Hisab ini perkembangan ilmu. Semaju apapun ilmu, standar fikih jangan diubah-ubah. Saya mohon maaf ya, kelemahan satu lagi nih. Ya? Kalau kaidah al-hukmu yatagayyaru bi azman wal makan itu di mana letaknya kaidahnya? Kan bisa merubah. Hukum itu kan bisa berubah dengan tempat, tergantung objek, ruang dan jangan waktu. Hukumnya rubah ya. Babi berubah enggak hukumnya? Ya. Ketika darurat babi jadi halal enggak? Enggak, saya bilang halal. Kalau halal boleh bertabuh. Nyok tetap haram tapi ma'fu. Ya tetap haram tapi dimaafkan. Kalau dimaafkan berarti ad-daruratu tuqaddaru Biqadar ya. Qadar ya. Hukum berubah sesuai dengan kondisinya lah. Salat wajib enggak? Tetap kita katakan salat wajib. Perempuan haid? Haram salat. Nah, itu maksudnya ya. Hukum jangan kita menukar hukum. Hukum berubah. Yeah, hukum bukan kita yang ngubah gitu. Yeah. Hukum berubah, yang mengubah hukum pun Allah. Ya, bukan kita. Nah, contoh yang tadi kita sampaikan, kita harus memposisikan diri standar kita, standar keagamaan, standar ibadah atau standar your life contains terms that some may find uncomfortable and has been restricted. Kacau. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi? Standar wujudul hilal dan ru'yat global, ru'yat lokal ya. Ru'yat global, ru'yat lokal. Jadi kalau saya pribadi untuk ru'yat global dan ru'yat lokal, karena tadi kita katakan memang niatnya bagus, ideal untuk ru'yat global, tapi tidak realistis. Karena ada perbedaan waktu yang begitu mencolok tadi. Dan kita tidak bisa jadikan negara mana yang dijadikan standar untuk ru'yat global. Berarti setiap tahun akan berubah-ubah terus nih negaranya. Ya, setiap tahun akan berbeda-beda terus negaranya. Makanya ini tampaknya perlu pengajian ulang. Dan ini langkah besar ya, menuju persatuan. Gini aja ya, mohon maaf nih ya. Kalau kita ru'yat global, berarti kan Indonesia dipaksa taklid pada negara lain. Kenapa kita harus taklid pada negara lain ketika kita bisa beristiad sendiri? Pakailah istiad kita sendiri, ikuti ru'yat kita sendiri. Ya, kalau kita ikut ru'yat Amerika, Alaska, Maroko, berarti kita taklid kepada Maroko. Gitu ya. Ya,
kita harus jangan taklid ittiba. Nah, itu kira-kira Udah tentang terjawab yang tadi itu ya. Pertanyaan tadi ya, kelebihan 11 hari tadi kan. Nah, mengimbang dengan apa tadi. Oke, yang lain masih ada? Ada. Oke. Cukup. ada kalender tuh, yang unik ya di ada dunia tuh, ini, ada kalender itunya. Cina. Ah, Kalender Cina itu enggak pakai bulan, enggak pakai matahari, tapi pakai dua-duanya, lunisolar. iya. Sehingga setiap tahun itu ada kabisatnya. Nggak bisa. Oke, baik Buya dan para guru semuanya. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya tentang masalah penetapan satu urban store ini, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Ini mungkin sebentar aja Buya, mungkin tidak terlalu panjang. Yang kedua, materi kita terkait tentang tradisi Balimau di kita Sumatera Barat. Ini kan menjelang puasa Ramadan ini setiap tahun berulang-ulang, maka setiap tahun pula kita ingatkan bersama kan. Watawasabil haq watawasabil. Jadi pertanyaannya Buya, tradisi Balimau kita di Minangkabau ini, apakah ada asal usulnya? Kemudian bagaimana teknis mandi Balimau itu sebenarnya? Kemudian apa hukumnya? Nah, hukumnya itu penting juga untuk kita dudukkan hukumnya. Apakah ini termasuk perkara bid'ah atau tidak kan itu? Nah, apakah boleh kita mandi di sungai mandinya atau di sumur kita atau di kolam renang kayak di petang tadi kan? Nah, atau ada orang pergi Bali mau itu ke danau di atas dan di bawah. Nah, tadi dan sekarang dia mandi Bali maunya. Dia dari Payakumbuh pergi Bali maunya ke danau di atas dan di bawah yang ada di Solo. Di situ dia mandi Bali maunya. Itu kan masalah tes mandinya. Nah, jadi mohon penjelasannya Buya tentang tradisi Balimau kita di Minangkabau ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya. Hukum terhadap sesuatu itu hasil dari tasawur kita terhadap sesuatu. Ya, banyak orang memberikan hukum general. Ya, generalisir itu ya salah, cacat logika. Jadi tidak seperti itu ya. Tengah malam temannya. Nah, lihat. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu merupakan cabang dari gambaran kita terhadap sesuatu. Balimau mungkin bagi kita semua rata-rata ya orang-orang yang hidup sekarang menganggap balimau itu adalah kumpul-kumpul mandi di pemandian umum seperti itu. Padahal balimau itu sendiri kan tidak seperti itu. Balimau itu apa? Kalau di kampung-kampung coba tanya orang-orang tua kita barangkali masih ada. Balimau itu apa? Keramas. Balimau itu artinya keramas. Orang-orang dulu menjelang Ramadan, kalau di tempat saya ada pakan, orang jual bunga rampai. Gunanya itu apa? Memang orang-orang dulu mandinya pakai bunga kalau menjelang Ramadan. Tidak di pemandian umumnya. Ya, perempuan setelah haid balimau. Kalau kita di Minang, kalau di Jawa mungkin nyebutnya keramas, kita nyebutnya balimau. Balimau itu berarti mandi sekujur badan. Dari mana asalnya itu? Qiyas. Nah, bagi kita mungkin silahkan mau menerima qiyas atau tidak dalam ibadah ya. Tapi para ulama sepakat, dalam ibadah itu ada qiyas. Yang tidak ada qiyas itu dalam perkara ta'abbudi, yang tidak bisa dicari ilatnya. Tapi kalau sebuah perkara bisa dilihat ilatnya, maka bisa dikiaskan. Nah, banyak ya, mandi-mandi sunat dalam syariat banyak. Mandi ketika masuk Makkah, mandi ketika haji. Orang ikhtilat ketika tawaf. Orang ikhtilat ketika sa'i. Ya, berarti ikhtilat ini ada ya. Tapi ada dalil namanya saddud dzari'ah. Kita mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Ya, ikhtilat ini tidak haram lizatihi ya. Yang haram lizatihi itu apa? Khalwat. Khalwat itu jelas ya, tidak boleh tidak boleh berkhalwat laki-laki dan perempuan. Kan sebenarnya ketiganya setan. Itu banyak dalil-dalil yang menunjukkan keharaman khalwat. Tapi kalau ikhtilat enggak. Maka ketika mandi yang merupakan perbuatan baik bercampur dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, inkishaful aurah, kemudian hilangnya muru'ah, ya, kemudian ikhtilat yang tadi masuk haram dalam saddud dzari'ah, maka kita bijak-bijaknya cegah yang rusaknya saja. Ya, enggak rusak. Jangan balimaunya dikatakan haram, enggak. Balimaunya enggak masalah. Balimaunya enggak masalah, tapi kamu harus paham dulu balimau itu apa. Ya. Yang haram apa? Ikhtilatnya haram karena saddud dzari'ah, kemudian terbukanya aurat juga haram, kemudian hilangnya muru'ah, ya. Hilangnya muru'ah ini baru berbahaya juga ya. Dan ini perlu diperhatikan. Saya katakan bagi laki-laki enggak masalah ya mandi di batang air, mandi di sungai, mandi di danau. What's wrong with that? Ya la ba'sa bihi. Tapi yang jadi masalah perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan.
Kalau ibu-ibu, anak-anak gadis apalagi, ya jagalah diri. Saya nggak tahu ya kenapa Nabi SAW katakan az-zaniyatu waz-zani. Mohon maaf, ayatnya menyatakan az-zaniyatu waz-zani. Kenapa? Pezina itu perempuan duluan daripada laki-laki. Saya lihat memang perempuan ini suka mancing-mancing. Yang saya tengok ya. Jadi saya sore-sore di rumah itu di depan, karena jalan depan rumah baru bagus, baru diaspal, orang ngetrek ya, anak-anak motoran-motoran sore-sore. Saya tengok, berdiri saya di tepi lampu. Ya, tagak cari ilmu ya, bubarnya. Tahu enggak, bukan bubarnya. Saya tahu mereka akan bubar. Kalau mereka pemberani, mereka akan melakukan itu di kampungnya, bukan di kampung orang. Karena mereka takut kan ini mamanya nanti akan menegur dia, makanya dia lakukan itu di kampung orang. Kalau dia pemberani, dia akan lakukan di kampung dia sendiri. Jadi saya berdiri, saya tengok lama, bubar mereka. Ada yang lewat dengan saya, semariang, Pak premannya stay. Bawa kerambi, Ustaz. Macam-macam aja, siap-siap, mati lah. Jadi ketika itu, yang membuat saya mengelus dada apa? Di antara anak-anak laki-laki yang bergombrol naik motor ini, ada 2 orang perempuan, 1 motor. Ini perempuan apa gitu kan? Perempuan apa? Mau diratukan? Nggak tahu dia ratu lebah atau kena gengbeng. Iya kan? Iya. Itu lebah itu siapa yang mengawini? 1 lebah jantan atau banyak lebah jantan? Ini ingin diratukan, ratu apa gitu kan? Kacau. Jadi perempuan nih, kolam renang, udah ada kolam renang khusus perempuan. Iya. Dia masuk juga deh. Masuk juga dia kolam renang laki-laki. Nanti dia yang mancing-mancing ya. Berarti betul ayatnya tuh kan Buya, azaniyatu tadi. Tapi kalau untuk perkara mencuri kan laki-laki dulu wasariku, wasarikatu ya. Iya sih. Nah, laki-laki pencuri. Ya. Saya nonton dokumenter Epstein ya. Cewek-cewek yang jadi korban Epstein tuh kebanyakan tolol gitu. Ya, ayo kita pergi ke rumah orang kaya tuh di Palm Beach, California. Palm Beach katanya kan. Orang kaya tuh nanti disuruhnya kita mijit ya, kasihnya kita $200. Tahun 96 $200 itu mahal ya. Seorang perempuan masuk ke rumah orang kaya, diminta mijit, itu sudah smelly ya. Udah ada aroma-aroma prostitusinya. Iya. Kemudian dia salahkan Epstein. Epstein salah? Iya, salah. Tapi dia mau berada di lingkungan yang salah seperti itu, salah enggak? Kalau dia lakukan terhadap anak-anak yang belum berpikir, oke. Di umur 16 tahun. Ini saya sering lihatnya. Kemarin saya berenang jam 11 siang. 11 siang saya berenang, kemudian semua laki-laki, 1 aja perempuan. Dimas sekolah dia, kata saya sama yang laki-laki. Yang 1 perempuan ini pick me betul. Dia 1 aja perempuan, pick me. Jadi dia dorong-dorong lah kawannya ke dalam, tapi awak jangan deh, awak nggak pandai berenang. Tapi ditunggu aja orang lain kan. Itu kan minta didorong nyata. Itu Dimas sekolah dia. STM bang, STM kok lah. Kok pajak produksi kok sih aku? Sekelas juga bang. Ya, jurusan sana, mesin, otomotif. Hah? Produksi, surang kok produksi. Yo, alah niat pajak. Kalau surang, itu surang gaya mau itu dulu kan. Nah, ini penting ya. Bagi perempuan, jagalah diri. Ada kolam khusus perempuan, pakailah kolam khusus perempuan. Ya, kalau sekedar untuk main-main air, kalau sekedar untuk mandi-mandi di rumah lah. Ya, atau di torang. Nah, itu luar biasa, pemiliknya sudah semester 7. Iya. Nah, baik Buya, untuk yang Balimo ini silakan Buya yang mau bertanya silakan.